Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya beserta dengan tim saya ingin mengajak belajar bersama mengenai langkah uji korelasi Spearman. Namun sebelum kita membahas mengenai topik bahasan kita kali ini, ada kalanya saya ingin memperkenalkan anggota dari tim kami. Yaitu yang pertama ada Ibu Eka Mujiati, dan yang kedua ada Ibu Fitri Yulianti, dan yang ketiga ada Ibu Okta Rostalia, dan bersama dengan saya sendiri yaitu Furqon Triveri. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Najma SKM MPH selaku dosen pengajar mata kuliah manajemen dan analisis data yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan mengenai uji korelasi Spearman. Oke, kita masuk ke dalam topik bahasan kita kali ini, yaitu mengenai uji Spearman. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi tersebut mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Sebelum menentukan kekuatan hubungan antara dua variabel, maka setiap data numerik harus dilakukan uji normalitas data. Apabila dalam uji normalitas didapatkan persebaran data normal, maka data tersebut dilakukan uji korelasi Pearson. Namun, jika persebaran data tidak normal, maka kita transformasikan terlebih dahulu datanya supaya data menjadi normal. Jika hasil transformasi persebaran data normal, maka dapat kita lakukan uji korelasi Pearson. Tetapi jika hasil transformasi data tetap tidak normal, maka kita gunakan uji alternatif, yaitu menggunakan uji Spearman. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwa uji Spearman merupakan uji korelasi data numerik yang digunakan sebagai alternatif dari uji Pearson apabila persebaran data tetap tidak normal walaupun sudah dilakukan transformasi data. Untuk itu, kita harus mengetahui fungsi dari korelasi dan fungsi dari regresi. Korelasi maupun regresi, keduanya sama-sama mempelajari hubungan antar variabel. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Jika korelasi berfungsi untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan dan mengetahui ada hubungan dua variabel numerik. Kekuatan korelasinya dapat ditentukan melalui interval sebagai berikut. Interval 0,00 sampai 0,25 bisa diartikan tidak ada hubungan atau hubungannya lemah. Sedangkan interval 0,26 sampai 0,50 dapat diartikan hubungannya sedang. Interval 0,51 sampai 0,75 bisa diartikan hubungannya kuat. Dan interval 0,76 sampai 1,00 bisa diartikan hubungannya sangat kuat atau sempurna. Nilai korelasinya adalah R sama dengan 0 bisa diartikan tidak ada hubungan linier, dan R sama dengan negatif 1 bisa diartikan hubungan linier negatif sempurna, dan R sama dengan positif 1 bisa diartikan hubungan linier positif sempurna. Sedangkan regresi sendiri itu berfungsi sebagai korelasi plus yang bertujuan untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel, yaitu variabel dependent, melalui variabel lain, yaitu variabel independen. Oke, dalam olahraga otak 25
kita bisa asumsikan bahwa data hubungan antara tingkat kolesterol dan BMI berdistribusi tidak normal, dan hasil transformasi tersebut tidak dapat membuat distribusi menjadi normal. Maka alternatif yang kita gunakan adalah dengan uji Spearman. Dalam hal ini kita menggunakan data regresi korelasi Julis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sebelum kita melakukan langkah-langkah uji Spearman, kita harus menentukan yang namanya hipotesis. Pada umumnya ketika akan melakukan penelitian, kita tentukan terlebih dahulu mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti atau hipotesisnya, yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis untuk data ini yaitu H0 sama dengan tidak ada korelasi antara tingkat kolesterol dengan body mass index. Sedangkan H-alpha atau HA ada korelasi antara tingkat kolesterol dengan body mass index. Dengan catatan, jika hasil dari uji data tersebut p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H-alpha ditolak. Sedangkan jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Oke, kita masuk ke dalam langkah uji korelasi Spearman. Langkah uji Spearman yang pertama yaitu kita masukkan data yang akan kita uji pada SPSS. Caranya, kita klik Analyze, pilih Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pada kotak dialog yang muncul, kita masukkan variabel tingkat kolesterol dan BMI pada kotak variables. Selanjutnya kita checklist Spearman dan to Tailed. Kemudian kita pilih OK. Maka akan keluar hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Untuk melihat ada tidaknya hubungan, kita dapat melihat dari nilai probabilitasnya yang tercantum pada baris 6. Syarat untuk melihat ada tidaknya hubungan yaitu sebagai berikut. Apabila probabilitas lebih dari p-value yaitu 0,05, maka bisa dikatakan tidak ada hubungan. Sedangkan apabila probabilitas kurang dari p-value yaitu 0,05, maka bisa dikatakan antar variabel mempunyai hubungan. Pada hasil output yang keluar, kita bisa lihat nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0,000, yang diartikan bahwa tingkat kolesterol dan BMI mempunyai hubungan yang signifikan. Untuk hubungan sebab akibat ditunjukkan dengan tanda positif atau negatif dari koefisien korelasi. Dari hasil output, kita dapat lihat bahwa koefisien korelasi antara tingkat kolesterol dan BMI adalah 0,405, bertanda positif. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kolesterol, maka BMI akan semakin meningkat. Nah, ini tabel yang bisa kita laporkan. Variabel yang kita gunakan yaitu tingkat kolesterol dan BMI. Bisa dilihat R sama dengan 0,405 dan p-value 0,0000. Interpretasi yang kita dapat antara tingkat kolesterol dan BMI yaitu sebagai berikut. Nilai P kurang dari 0,0001 sehingga bisa kita katakan ada korelasi bermakna antara tingkat kolesterol dan BMI. Dan nilai korelasi Spearman sebesar 0,405 menunjukkan bahwa arah korelasi positif dengan kekuatan hubungan korelasinya sedang. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa
Yang pertama, uji Spearman merupakan uji korelasi data numerik yang digunakan sebagai alternatif dari uji Pearson apabila persebaran data tetap tidak normal walaupun sudah dilakukan transformasi data. Yang kedua, ada korelasi antara tingkat kolesterol dan body mass index. Dan yang terakhir, semakin tinggi tingkat kolesterol, maka angka body mass index semakin besar. Oke, kita telah sampai pada akhir topik bahasan kita kali ini. Dalam kesempatan ini, saya beserta tim saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami berharap semoga dalam kesempatan ini kita dapat mengambil manfaat dan hikmah bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian kami terjadi banyak kesalahan, baik ucapan maupun penyajian topik bahasan yang kami sajikan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Pada Allah kami mohon ampun. Sebelum saya tutup topik bahasan kali ini, saya ingin mengutarakan beberapa kata-kata motivasi, yaitu tanpa semangat tidak ada pekerjaan besar yang dapat kita selesaikan. Dan keinginan untuk menaklukkan adalah syarat utama untuk kita menang. Oke, sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.